Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jainal Haq dari Sekolah SMKN 1 Kota Bekasi. Izinkan saya menjelaskan materi mengenai DNS Server. Pengertian dari DNS Server. DNS adalah singkatan dari Domain Name System yang memudahkan kamu dalam mengakses sebuah website tanpa harus repot mengetik IP address secara rinci. IP address yang telah dikemas secara praktis oleh DNS disimpan pada tempat khusus bernama DNS Server. Singkatnya, fungsi DNS Server adalah sebagai database yang berukuran sangat besar dan menyimpan berbagai macam keterangan terkait IP address yang kamu akses dalam sebuah hostname. Seperti contohnya yaitu www.blogger.com. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai DNS dan konfigurasinya, kamu bisa lihat di blog saya ya, yaitu di https://zainal16.blogspot.com. Kamu bisa lihat ya, check it out. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam konfigurasi DNS. Di sini saya menggunakan Ubuntu 20.04 sebagai bahan yang saya gunakan sebagai servernya. Lalu saya menggunakan VirtualBox sebagai alat virtualization-nya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan remote SSH. Jadi di sini kita menggunakan IP 192.168.100.149. Nah, IP ini akan kita masukkan nanti ke dalam SSH. Nah, untuk aplikasi SSH yang saya gunakan di sini adalah Termius ya, teman-teman. Nah, tampilannya untuk Termius seperti ini. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam DNS server nih. Nah, kita klik. Di sini kita masukkan username kita. Kita enter. Nah, di sini are you sure what you want to connect? Nah, kita add and continue. Nah, di sini kita masukkan password kita. 1 2 3 continue. Oke, nah, kita langsung masuk ke dalam terminalnya nih. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam super user, yaitu dengan cara sudo min-i. Oke, di sini kita masukkan passwordnya untuk sebagai root. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya ya. Nah, hal selanjutnya adalah kita akan melakukan update pada Ubuntu 20.04 dengan cara apt update. Nah, kita update di sini. Nah, kita bisa lihat di sini kita melakukan update. Kita ada beberapa get di sini 1 2 3. Nah, kita lihat di sini reinstate information, dan berarti kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai melakukan update, dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi paket bin 9 dengan cara komen apt install bin 9. Oke, kita enter. Nah, di sini ada tulisan do you want to continue. Nah, kita klik yes di sini. Oke, nah di sini kita get ya. Berarti kita mengambil untuk paketnya. Nah, kita tunggu saja sampai oke, berarti ini udah selesai ya. Kalau kita sudah ada tulisan root kayak gini lagi, berarti udah selesai. Kita sudah berhasil menginstal paket bin 9. Nah, karena ini terlalu banyak ya tulisan-tulisan kayak gini, biar kita enak, kita clear dulu. Nah, ini enak nih ngeliatnya ya. Sudah di clear. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat apakah kita sudah berhasil menginstal ya. Tadi kan ada tulisannya ada root tuh, udah berhasil. Tapi kita belum tahu nih udah berhasil atau belum sih. Kita pengen yakinin lagi. Nah, kita pindah ke change directory /etc/bin. Nah, sini kita ls. Nah, oke, kita sudah berhasil menginstal paket bin 9 ya. Nah, nanti yang akan kita konfigurasi atau akan kita ubah yaitu di bagian db127, db lokal, named conf lokal, dan named conf option. Nah, itu 4 hal yang akan kita ubah di sini. Nah, pertama-tama kita akan copy dulu untuk db127 dan db lokal. Nah, di sini kita ubah menjadi nama ya, agar kita memudahkan nantinya. Nah, dengan cara cp db.127 menjadi 149.
149 dari mana bang? 149 dari oktet terakhir dari IP kita tadi. Nah, IP kita tadi kan 192.168.100.149. Nah, kita ambil 149 sebagai nama filenya di sini. Nah, 149, kita enter. Nah, selanjutnya cp db.local. Nah, di sini untuk namanya bebas, kalian mau menggunakan nama apa? Kalau di sini saya menggunakan nama saya sendiri agar memudahkan. Kita enter. Oke, sudah ya. Nah, kita cek lagi TLS. Nah, oke, sudah muncul nih. Udah ada file Zainal dan file 149. Berarti kita sudah berhasil melakukan copy. Nah, pertama-tama kita akan ubah di bagian named conf lokal nih guys, dengan cara nano named conf lokal. Oke, enter. Nah, di sini kan kita tambahkan zone ya. Nah, zona ditambahin di mana bang? Nah, di bawah sini. Ini akan, karena saya ingin memudahkan ya, agar tidak terlalu untuk mempersingkat durasi juga, saya sudah menulis sebelumnya. Nah, saya copy saja di sini. Nah, kita akan menulis ini nih. Kita tulis di sini. Nah, ini untuk zone. Nah, zone zainal142.id. Zone zainal142.id itu apa? Itu adalah merupakan domain kita. Nah, domainnya itu bebas atau gimana bang? Itu bebas sesuai dengan kalian. Kalian mau nulis apa itu bebas. Nah, di sini saya menggunakan nama domain saya, itu adalah zainal142.id. Nah, ini akan kita gunakan selama beberapa step ke depan ya. Nah, untuk filenya itu /etc/bin/zainal. Nah, ini yang kita ubah tadi dari, kalau kita copy dari file db lokal ya. File db lokal kita ubah menjadi file Zainal. Kita masukkan di sini Zainal. Nah, selanjutnya zone 100.168.192. Itu apaan bang? Itu IP kita ya. Tapi IP-nya dibalik penulisannya. Nah, jadi seperti ini. Kan IP kita tadi itu 192.168.100.149. Itu IP kita. Ada 4 bagian. Nah, bagian terakhir kita gunakan sebagai nama file tadi 149 ini. Nah, yang 3 ini kita masukkan di dalam zone ini. Tapi penulisannya dari belakang terlebih dahulu. Jadi yaitu 100.168.192. Itu akan zone yang kita gunakan. Nah, zone yang ini itu sebagai adalah IP dari domain kita ya. Nah, selanjutnya untuk filenya itu adalah file 149. Nah, file 149 itu tadi yang kita copy dari db127 ya, teman-teman. Nah, ini karena kita kita cek lagi apakah ada kesalahan. Karena tidak ada, kita ctrl-x save modified buffer, yes, enter. Nah, kita udah melakukan perubahan pada named conf lokal. Nah, selanjutnya di mana bang? Yaitu di nano named conf option. Nah, di sini kita ubah forwardersnya. Forwardernya kita ubah pakai apa nih? Kita ubah pakai IP dari internet kita ya. Nah, karena IP dari internet saya itu seperti ini, maaf, saya copy dulu. Itu kalian bisa cek nanti di control panel ya. Di control panel di bagian network. Nah, itu kalian bisa cek untuk gateway internet kalian. Nah, sini saya copy dulu. Tek. Nah, udah. Nah, ini untuk forwardernya. Jadi akan mengarah ke gateway 192.168.100.8. Ini sebagai gateway ya. Jadi mengarah ke situ. Oke, kita cek. Selain dari forwarder, tidak ada lagi yang kita ubah. Karena sudah, kita ctrl-x save modified buffer, yes, and enter. Oke, kita sudah melakukan perubahan dari nano named conf lokal, nano named conf option. Nah, kita ubah apa lagi nih bang? Kita ubah file 149 dan file Zainal ya. Nah, pertama-tama kita dari file Zainal dulu nih. Kita nano Zainal. Nah, yang kita ubah ada di bagian sini nih. Localhost ini, dan sini. Nah, di bagian bawah ini kita nggak perluin ya untuk yang ini. Ini kita hapus saja. Kita nggak perluin. Kita naik ke atas. Nah, di sini kita ubah IP-nya menjadi IP domain kita. IP-nya apa bang? 192.168.100.8.
1.149 IP-nya. Nah, di atas ini kita masukin domain kita, zainal142.id. Nah, di atas lagi juga sama nih, host ini zainal142.id. Nah, ini jangan lupa untuk titik-titik ini jangan sampai dihapus ya, atau kelebihan. Nah, itu karena kalau kelebihan atau kehapus itu nggak bakal bisa kebaca. zainal142.id. Oke, udah ya. Nah, kita cek lagi apakah ada yang salah atau tidak ada. Alhamdulillah aman. Kita Ctrl+X lagi, Ctrl+X, save modified buffer, yes, and enter. Nah, kita sudah melakukan perubahan pada file Zainal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada file 149 ya, teman-teman. 149 di sini, enter. Nah, di sini kita masukkan kembali domain kita. Nggak bosan-bosan ya kita masukin domainnya. Udah berkali-kali sih tadi. Nah, kita masukin lagi di sini zainal142.id. Kanan lagi, kita masukin zainal142.id. Nah, oke. Di bawah sini kita masukin lagi domain kita lagi, zainal142.id. Nah, di sini sama lagi domain kita lagi, zainal142.id. Oke, udah. Nah, di sini kita ada tambahan lagi di bagian pojok sini. Nah, di bagian pojok sini kita ganti menjadi oktet terakhir IP kita, yaitu 149. Nah, kita masukkan di sini 149 ya, teman-teman. Nah, kembali kita cek lagi apakah ada yang janggal atau tidak. Oh iya, kata saya ada salah dikit di sini. Taruh belakang sini ada titik ya. Titik. Jangan lupa nih, harus ada titik. Kalau nggak ada titik, nanti nggak bakal bisa kebaca seperti itu. Karena untuk di Linux ini kalau ada salah penulisan saja itu nanti nggak bakal bisa kebaca ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek kembali secara seksama, fokus. Oke, ternyata tidak ada lagi, tidak ada, aman semua. Kita yes, save modified buffer, yes, enter. Oke, kita cek lagi ya di nano zainal. Ntar saya cek lagi. Nah iya nih, ternyata saya kurang titik juga nih, kurang titik. Nah, oke, kita udah tambahin. Kita save lagi, save modified buffer, yes, enter. Nah, kita udah melakukan perubahan nih, teman-teman. Kita ulangi lagi. Kita sudah melakukan perubahan di namanya conf lokal, namanya conf option, zainal, dan 149. Untuk zainal ini tadi file db lokal, untuk 149 merupakan file db127 ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya kita akan melakukan perubahan pada resolve conf kita. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan di resolve conf dengan cara nano/etc/resolve conf. Nah, ini enter lagi. Nah, di sini kita tambahkan search dan juga name server kita ya. Di sini search zainal142.id. Nah, di sini agar memudahkan kita pakai ctrl-k aja. ctrl-k, ctrl-u. Nah, di sini kita masukin untuk name server dari domain kita ya. Jadi 192.168.149. Nah, yang di bawahnya itu adalah DNS Google ya, 8.8.8.8. Oke. Bawahnya lagi. Kita cek lagi. Nah, di sini kita enter. Cek lagi, kayak nggak ada, tidak ada yang janggal, aman semua. Kita Ctrl+X, save modified buffer, yes, enter. Again. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi paket dnsutil nih, teman-teman, dengan cara apt install dnsutils. Oke, apt install dnsutils ya. Oke, loading, kita konekin. Nah, kita tunggu dulu nih sampai selesai.
Oke, sudah selesai. Kita sudah melakukan instalasi di Nsutil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi paket Git. Nah, Git ini akan kita gunakan untuk menginstal WSL ya, WSL 2. Nah, kita membutuhkan paket Git di sini. Jadi kita apt install Git. Oke. Git set manual itu installed. Oke, udah selesai. Kita sudah melakukan instalasi Git. Selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, di sini karena untuk komennya agak lumayan panjang ya teman-teman, saya copy aja agar agak mudah. Nah, ini saya clear dulu deh biar kelihatan mudah, gampang kelihatan. Nah, di sini mau saya paste. Nah, aplikasi Git tadi aplikasi Git tadi itu kita gunakan di sini nih, yaitu dengan git clone https github.com /ubuntu wsl2 systemdescript.git. Nah, kita gunakan di sini nih untuk paket instalasi Git tadi. Nah, kita enter, kita tunggu cloning into Ubuntu. Nah, oke, di sini kita lihat sini sudah done ya. Berarti sudah selesai. Karena sudah done, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita pindah directory nih ke Ubuntu WSL2. Kita copy dulu. Nah, di sini kita pindah directory ya. Nah, setelah kita pindah directory, kita di sini akan melakukan command bash. Nah, di sini saya full melakukan copy paste ya. Saya sebelumnya sudah menyiapkan untuk komen-komennya karena untuk memudahkan juga. Karena kalau saya tulis satu persatu ini agak lumayan cukup memakan waktu ya teman-teman. Nah, saya copy kembali. Nah, ini komennya. Bash ubuntu strip wsl2 strip systemd strip script.sa strip force. Nah, di sini kita langsung saja kita enter. Nah, di sini dia akan langsung melanjutkan ya. Oh, maaf. Ini tampaknya ada kesalahan di sini. Kita cek dulu. Nah, kita lanjut. Nah, ada tambahan data ya. Sini kita enter lagi, kita ulangi. Nah, kita tunggu saja. Ya, sedang reading packet list. Oke, kita generating form. Kita tunggu sampai dengan selesai ya, teman-teman. Nah, oke, tahap selanjutnya kita tadi sebelumnya sudah melakukan menggunakan script bash ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan restart untuk sistem bin9 nya, yaitu menggunakan sistem ctl restart bin9. Oke, di sini sudah kita restart. Dan di sini kita tambahkan lagi untuk service ya. Service belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk status bin9 apakah sudah aktif atau belum ya. Ya, kita lihat, mari kita enter. Alhamdulillahirobbilalamin, server kita sudah berjalan dengan lancar ya. Kita lihat di sini sudah aktif ya teman-teman. Sudah aktif, berarti kita bisa langsung ke tahap pengujian aja nih. Kita bisa cek untuk DNS-nya. Oke, karena DNS-nya sudah jalan, kita bisa cek ya. Lakukan pengecekan. Kita clear dulu. Nah, di sini pengecekan yang pertama adalah kita melakukan ping terhadap domain kita sendiri ya teman-teman. Ping zenal142.id. Oke, lihat di sini sudah berhasil melakukan ping ya. Ping transmit ya 100%, tidak ada yang loss, berhasil semua. Selanjutnya kita tambahkan, kita bisa cek di sini untuk domainnya ya, www.zenal142.id. Oke, benar ya domain kita itu tadi. Dan selanjutnya hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan ngecek ya, zenal142.id. Nah, kita lihat di sini, oke. Alhamdulillah benar, sudah muncul ya. Jadi untuk domain zenal142.id ini servernya menggunakan IP ini 192.168.100.150. Benar berarti ya, sesuai ya. Karena sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya, itu kita memasukkan domain dan IP kita ya di dalam konfigurasi DNS ini.
Dan sudah kita coba dan buktikan, dan benar semuanya muncul di sini dan berhasil ya teman-teman. Ya oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan konfigurasi dari saya. Kesimpulannya, DNS ini ya sesuai dengan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Untuk mengenai pengertiannya, DNS ini adalah Domain Name System. Jadi fungsi dari DNS ini adalah untuk menyimpan atau menyederhanakan dari yang awalnya itu berupa IP dijadikan sebuah domain ya, di dalam bentuk domain. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk Zena 142 itu menggunakan IP dari 192.168.100.150. Jadi ini nyambung ya teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.